Hey guys, welcome back to Dio and Mike podcast. Hello, welcome back. Where we are being rooted in truth And led by the Spirit. Haleluya. Come on. So guys, hari ini kita ada kedatangan tamu yang luar biasa, guest speaker. Dan hari ini tema kita juga nggak kalah seru banget. Tema kita adalah generasi yang terluka melahirkan generasi yang melukai. Wow. Temanya sih serem ya, cuman saya percaya dalam episode ini banyak berkat yang saudara dan kami bertiga juga dapatkan, saudara. Amen. So, kita mau kenalan dulu nih sama guest speaker kita. So, Welcome. Pastor Budi bisa kenalan sebentar, nama dan pelayanan di mana. Yes. Guys, nama saya adalah Pastor Budi Cahyadi. Saya melayani di Lampung sebagai gembala dari Rayon 17 di Lampung. Dan hari ini saya berterima kasih bisa hadir bersama-sama dengan kalian dan saya berdoa sharing kita ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. You know Pastor ini adalah guest star atau guest speaker yang pertama ada di Dio and Mike podcast. Betul. Really? The first. Selama ini kita cuma berdua. Selama ini berdua. Saya cuma berdua. And we are so honored Yes. karena Pastor you are a father. Pastor Budi adalah generasi di atas Pastor Dio dan saya sendiri. And I think your story is so inspirational. Pastor bisa cerita sedikit kapan mulai melayani. Yeah. Dan juga tadi waktu kita sharing Pastor berkata umur 33 tahun. Yang biasanya untuk sekarang mungkin generasi yang tua sulit untuk mempercayai yang baru umur 33 tahun untuk menjadi seorang gembala. Can you share Pastor your story, bagaimana Tuhan mengangkat Pastor dan juga briefly sebagai orang yang waktu itu umurnya 33 tahun Yeah. menggembalakan apa yang dialami. Sebetulnya ceritanya panjang. Dimulai dari ketika gereja Rayon 17 yang ada di Lampung pada waktu itu gembala rayonnya itu dipanggil Tuhan. Pada waktu itu gembala rayonnya adalah om saya dan dia dipanggil Tuhan pada umur 53. Dan ketika gembala rayon itu dipanggil pulang oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga, pada waktu itu jemaat dan leaders yang ada di Lampung mereka berkumpul dan mereka berdiskusi kira-kira siapa yang nantinya bisa menggembalakan mereka di Lampung. Nah saya secara pribadi waktu itu belum pernah melayani sekalipun di Lampung gitu. Dan tidak banyak daripada orang-orang yang di Lampung bahkan jemaat mungkin gak ada yang kenal. Tapi beberapa leaders mungkin saya kenal tetapi hanya sekedar kenal saja. Oke. Nah pada waktu itu ketika mereka berkumpul bersama-sama mereka putuskan bahwa para leaders ini minta kepada keluarga besar kalau bisa yang menggembalakan dan melanjuti pengembalaan di Lampung ini berasal dari keluarga besar. Karena gereja di Lampung pada waktu itu dimulai dari keluarga besar, didoakan dan pada waktu itu perjuangannya dimulai dari keluarga besar. Yeah. Wow. Dari keluarga saya. Nah sehingga akhirnya pada waktu itu ketika mereka kumpul bareng-bareng mereka bilang kami minta agar gembala yang berikutnya ini berasal dari keluarga Pak William gitu. Dan pada waktu itu akhirnya keluarga katakan Budi aja yang menggembalakan. Karena memang saya pada waktu itu sudah pernah sekolah Alkitab. Saya sudah punya pengalaman di dalam pelayanan. Saya mengalami didikan juga dari gembala saya yang ada di Australia. Wow. Pada waktu itu saya diajar untuk ngajar, saya diajar untuk khotbah, saya diberikan kesempatan untuk melayani di sana. Dan akhirnya pada waktu itu diusulkanlah nama saya, tapi beberapa kali diusulkan nama saya selalu menolak gitu. Saya Pastor tidak Budi nggak mau, karena saya tahu bahwa jabatan sebagai gembala itu bukan jabatan yang gampang. Iya. Ada tanggung jawab yang besar yang harus kita emban Iya. gitu. Dan lagi pula waktu saya sekolah Alkitab di sana dikatakan bahwa di dalam panggilan sebagai seorang gembala kita akan mengalami banyak penderitaan. Jadi saya berpikir saya nggak mau jadi menderita. gembala. Nggak mau. Siapa yang mau menderita? Siapa yang mau menderita gitu ya That's kan. right. Jadi pada waktu itu akhirnya ketika diusulkan nama saya bilang saya nggak mau. Iya. Saya nggak mau. Apalagi pada waktu itu anak-anak saya masih kecil-kecil. Nah 2 kali 3 kali pertemuan tetap saya nggak mau. Sampai akhirnya ya kalau mau dibilang mungkin situasinya deadlock waktu itu ya. Nggak ada jalan keluar. Satu ketika saya mulai berdoa dan saya tanya sama Tuhan. Tuhan kira-kira gimana keadaan begini? Dan pada waktu itu
ada satu suara yang mendorong saya untuk berkata, kenapa nggak menghadap kepada gembala pembina aja. Oke. Gembala pembina kita adalah Pastor Niko. Iya. Dan pada waktu itu saya usulkan kepada leaders yang di Lampung dan juga kepada keluarga besar. Kenapa kita nggak ngadep ke Yeah. Pastor Niko aja? Dan pada waktu itu diputuskan kita setuju untuk menghadap kepada Pastor Niko. Bareng-bareng semua tuh ketemu dengan Pastor Niko. Bareng-bareng, tapi sebelum kita ketemu dengan Pastor Niko, Di briefing dulu. saya sudah kondisikan dulu. Kondisikan dulu. Jangan sampai nanti nama saya Muncul. muncul lagi di Iya, situ, iya. ya kan? Karena saya berpikir kalau Pak Niko nanti ngelihat saya, waktu itu saya baru berumur 33 tahun ya. Wow. Waktu itu umur 33 tahun. Masih muda, masih cupu gitu ya, kelihatannya nggak meyakinkan. Kurus atau lebih gendut dari sekarang nih? Kurus sudah pasti, Udah kurus. dan lebih kecil dari yang sekarang. Nah, saya berpikir bahwa kalau Pastor Niko ngelihat saya, pasti dia nggak akan yakin. Nggak mungkin bisa mempercayakan gereja itu kepada saya. Karena pada Iya. waktu itu jemaatnya juga sudah cukup banyak. Dan Iya. itu sudah menjadi rayon gitu. Iya. Jadi kita briefing dulu, kita kondisikan dulu dengan keluarga. Ya, nanti jawabannya ini. Begitu dipanggil dan kita menghadap kepada Pastor Niko. Waktu itu Pastor Niko saya ingat banget nanya, jadi gimana ini Lampung? Siapa yang akan menggembalakan dan menggantikan gembala yang dulu? Tiba-tiba tante saya itu di luar daripada skenario yang sudah kita tetapkan. Dia berkata, ini kami sedang berdoa untuk Budi katanya. Dan Langsung. pada waktu itu, yang saya kaget pada waktu itu adalah Pastor Niko langsung lihat ke saya. Dan kemudian Pastor Niko bilang begini, Budi yang mana? Yang ini? Iya yang ini keponakan saya. Oh saya ingat dia ini kan dulu pernah worship leader di Australia, di Sydney ketika saya KKR di Wow. Sydney. Jadi Jadi kira-kira dari tahun itu berapa tahun yang lalu tuh? saya ingat kalau saya nggak salah Pastor Niko itu datang ke Australia tahun 97. Dan ini tahun 2009. Wow. masih ingat beliau. 12 tahun. 12 Masih ingat. tahun. Yes. Seorang anak muda yang mimpin pujian penyembahan di KKR Paniko di Australia. Yes. Itu luar biasa. Dan waktu ya. itu biasa. gimana Pastor Niko ngelihat Pastor Budi di ruangan itu? Dan begitu dia lihat langsung berkomentar dan dia katakan, oh saya ingat ini Budi dulu kan kamu Ya. worship leader di KKR saya. Sini. Langsung ditumpangin tangan, langsung didoain. Jadi gembala. Jadi gembala Wow. caretaker pada waktu itu. That's so Wow. inspiring. Berarti, dua hal yang kita bisa lihat bahwa God honors Pastor William masih di dalam keluarga, generasi yang berikutnya diangkat, dibangkitkan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah betapa luar biasanya untuk setiap orang Tuhan sudah mempersiapkan. Setiap zaman selalu ada orangnya Dan gitu. tiap orang ada zamannya. Setiap orang ada zamannya. Dan memang kita melihat ini yang kita sebut sebagai lintas generasi. Dan juga bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja dengan satu generasi. Yes. Amen. Pastor Budi, sesuai dengan tema kita yang kita mau bahas hari ini. Waktu Pastor masih sebagai seorang anak rohani akhirnya menjadi seorang pemimpin. Pernahkah Pastor dilukai oleh pemimpin, gembala? Dan bagaimana perjalanan Pastor sampai akhirnya sekarang Pastor menjadi seorang bapak rohani, pemimpin yang sekarang pelayanannya terus berkembang, membangkitkan generasi yang selanjutnya. Pernah nggak Pastor dilukai? Dan bagaimana Pastor akhirnya sembuh supaya luka yang dialami tidak turun ke generasi yang berikutnya? Kalau secara jujur, luka pasti kita akan alami. Saya tidak berbicara tentang pribadi saya saja. Iya. Tetapi memang cara Tuhan mendidik kita, mendewasakan kita adalah melalui masa-masa sukar dan juga melalui luka gitu. Di dalam luka itulah saya percaya kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan kita. Amin. Bahwa dia adalah Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kondisi luka itulah kita dapat mengenal dia dan kita bisa intim dengan dia. Dan kita Iya. bisa bertumbuh menjadi dewasa Iya. ketika kita melewati masa-masa seperti itu. Jadi kita bertumbuh dewasa atau tidak dewasa itu bukan ditentukan oleh kita pernah ngalamin luka atau tidak pernah mengalami luka. Tetapi ditentukan oleh respon kita Wow. ketika kita mengalami luka Wow, itu. that's Iya. good. Yeah. Dan saya belajar untuk memiliki respon yang benar. Oke. Memang tidak terjadi secara instan. Itu melewati satu proses. Ada masa-masanya di mana mungkin hubungan saya dengan gembala saya yang dulu sebelum Pastor Niko
Itu mungkin hubungan kami ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi, ada ketidaksepahaman, dan hal tersebut kan dengan mudah bisa menjadi ganjalan Betul, di dalam betul. hati kita. Iya. Dan itu bisa menimbulkan satu tensi hubungan yang retak dan rusak akhirnya Iya. gitu. Tapi dalam masa pendidikan Tuhan terhadap saya terutama, saya Tuhan didik untuk memulihkan hubungan itu. Wow. Jadi pastor nih yang dilukai, yang mengambil langkah supaya luka yang pastor sendiri alami itu sembuh, dan bahkan itu pun menyembuhkan luka yang dialami orang yang melukai. Nah, itu justru menurut saya kenapa kita bisa terluka dan kenapa saling melukai ini terjadi adalah karena mungkin orang yang melukai, yang kita lihat sebagai orang yang melukai kita, sebetulnya mungkin dia sendiri terluka dan dia sendiri tidak seringkali nggak sadar bahwa dia melukai. Iya. Saya pun sebagai seorang pemimpin sekarang tidak luput dari keadaan di mana kemungkinan saya melukai anak-anak rohani saya. Iya. Gitu. Karena memang caranya Tuhan izinkan hal itu terjadi gitu. Hal itu terjadi untuk mendewasakan kita. Iya. Dan kalau saya tadi nggak salah tangkap, yang saya tangkap adalah Pastor Budi mengambil inisiatif That's it. untuk minta maaf terlebih dahulu atau setidaknya mengambil inisiatif sebagai anak rohani rekonsiliasi dengan gembala saat itu. Meskipun terluka. Jadi kita harus ngerti firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus tunduk kepada pemimpin. Come on. Kita harus mengasihi orang tua kita. Iya. Dan kita harus menghormati mereka. Iya. Saya percaya bahwa menghormati orang tua itu bukan hanya menghormati orang tua secara biologis atau secara fisik. Tetapi menghormati orang tua rohani kita. Dan itu penting bagi kita. Karena ketika kita menghormati orang tua rohani kita, maka legacy itu, inheritance itu turun kepada Amin. kita. Gitu. Jubah itu turun kepada kita. Ini power statement nih. Yes. Ketika kita menghormati generasi sebelum kita, pemimpin rohani kita, pengurapan itu turun. That's right. Jubah itu turun. Iya. Penting untuk generasi muda sekarang, saudara. Kita memiliki hati bisa menghormati pemimpin di atas kita. Iya. Yang kadang seringkali mungkin kita sebagai generasi muda juga merasa terluka. Kita punya 1001 alasan, bukan salah saya. Salah pemimpin saya. Dia kurang inilah, dia Betul. begitulah, dia beginilah. Tapi tadi saya dapat hati dari Pastor Budi adalah, oke, pemimpin kamu gak sempurna, tapi tetap dia pemimpin kamu. Betul. Dan kita sebagai anak rohani, sebagai anak-anak rohani kita mesti bisa mengerti dan juga mesti bisa membangun hubungan. That's right. Rekonsiliasi, bukankah begitu? Yes. Saya gak salah tangkap ya? Tidak. Bahkan I think it's powerful. Ternyata kuncinya bukan di orang lain, tapi keputusan kita. Yes. Dan ternyata waktu kita belajar untuk menghormati, dan kita tidak bisa menghormati kalau kita tidak mengampuni, kita sedang menyembuhkan luka yang kita alami. Jadi sometimes kita berpikir bahwa untuk luka yang kita alami sembuh butuh peran orang lain. Enggak, tapi keputusan kita. Yes. Yang kita lakukan terhadap generasi yang ada di atas kita. Iya. Menghormati di tengah-tengah kekurangan, keterbatasan mereka. Maka luka yang kita alami itu sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan. Yes. Kenapa sih menurut Pastor Budi penting untuk kita rekonsiliasi dengan pemimpin di atas kita? Iya. Yang terutama kenapa itu merupakan sesuatu yang penting adalah karena ketika kita rekonsiliasi dengan pemimpin di atas kita atau dengan orang tua kita, maka urapan atau inheritance atau jubah itu turun. Nah, ini yang seringkali tidak dimengerti oleh orang. Iya. Kalau saya mau cerita tentang Elia, ini ada sesuatu yang menarik. Wow, please Pastor. Elia ini punya kelemahan, ya. Oke. Dan kelemahan Elia adalah ketika dia dalam under pressure atau ada sesuatu yang dia akan kerjakan, dia cenderung meninggalkan anaknya. Saat itu anak rohaninya Elisa. Kita belum bicara soal Elisa. Oh, belum bicara soal Elisa nih. Yang Jadi ditinggal. Yang sebelum. Sebelum waktu ditinggal, sebelum dia oke. memulai perjalanan. Yes. Oke. Di padang Jadi gurun. pada waktu itu setelah Elia melakukan kontes dengan nabi-nabi Baal Nabi-nabi di Baal. Gunung Karmel,
Lalu kemudian dia membabat semua nabi-nabi Baal itu. Dihajar habis semua itu, dipotong itu semua. Yes. Luar biasa, menang terhadap kuasa-kuasa jahat. Yes. Maka Alkitab katakan pada waktu itu Isabel marah. That's right. Lalu kemudian Isabel mengintimidasi dan mengancam Elia. Betul. Bahwa dia akan membunuh Elia dengan cara yang sama. Iya. Sebagaimana Elia lakukan Iya, kepada betul, nabi-nabi Baal. betul. Ya. Lalu Alkitab katakan bahwa Elia takut. Takut. Dan dia lari Iya. bersama dengan bujangnya. Ya, bersama dengan anak rohaninya. Iya. Tetapi uniknya begini, dia lari, ya, dia keluar dari Israel dan dia masuk ke padang gurun yang ada di kerajaan Yehuda. Jadi ini nih udah keluar negeri. Keluar dia negeri larinya. ini nih, jauh. Dia udah lari ke luar negeri. Dan uniknya dia tiba di satu tempat yang nama Beersheba. Beersheba itu adalah dalam bahasa Ibraninya artinya sumur perjanjian. Yes, sumur perjanjian. Di sumur perjanjian itu dia tinggalkan anak rohaninya. Wow. Saya ingat dia bilang, kamu jangan ikutin saya, kamu di sini aja. Ya, dia tinggalkan anak rohaninya di situ dan dia sendiri masuk ke padang gurun sampai masuk ke dalam dan duduk di bawah pohon arar dan minta mati sama Tuhan. Apa yang Pastor Budi dapat ketika membaca Elia meninggalkan bujangnya di situ? Karena Alkitab nggak menjelaskan kenapa. Kenapa? Apa yang Pastor Apa Budi yang dapat? signifikan? Saya nggak ngerti apa yang terjadi, tetapi mungkin saja Elia dalam keadaan tertekan, Elia dalam keadaan depresi, sehingga akhirnya dia mau menyendiri. Karena seringkali kita sebagai pemimpin, kita kalau dalam keadaan stres dan tertekan, kita pengennya menyendiri. Betul, betul. Dan sebetulnya malah di tengah-tengah ketakutan, seharusnya seseorang yang mendampingi kita tuh menjadi sumber kekuatan. Ya. Yes. Tapi yang tanpa disadar, karena Elia begitu luka, takut, bagaimana dengan nasib hamba ini gitu? Karena kalau kita mau lihat dari tradisi zaman itu, seorang hamba yang sudah mengabdi dengan satu Tuhan, seluruh hidupnya Dia harusnya ngikut. udah terus. ngikut. Yes. Ngikut terus. Berarti masa depan hamba ini itu tergantung dengan tuannya gitu ya. Yes. Dan Elia bisa dibilang meninggalkan dan melepaskan seorang bujang muda. Ya. Berarti orang ini yang termasuk dikorbankan oleh Elia adalah masa depan bujang muda ini. Yes. Iya. Rencana Tuhan atas bujang muda ini. Yes. My goodness. Tapi yang uniknya adalah bujang muda ini juga tidak memaksa dirinya untuk mendampingi Elia. Wow. Iya. Ini yang uniknya. Karena ketika ditinggal oleh Elia, oke, pemimpin saya meninggalkan saya. Tetapi seharusnya mungkin dia bisa memiliki hati yang berkata, enggak, saya tahu kamu depresi, saya tahu kamu stres, dan kamu terluka. Tapi aku sebagai anak, aku gak akan meninggalkan My kamu. God. That's sonship spirit. Itu sonship tuh. Roh anak itu. Ini dua-duanya jadi. Elia seharusnya berperan yang keputusannya Iya. menyangkut untuk nasib bujangnya. Yes. Tapi bujangnya sendiri juga punya pilihan. Punya sebetulnya. tanggung jawab. Yes. Aku Yes. mau stick with you. I wanna help you bahkan. I wanna help you. Di titik terendahmu. Nah, itu yang tidak ditemukan di bujang pertama dari Elia. Tapi ketika Elisa dipanggil oleh Elia, Iya. hal yang sama terjadi. Elia pun katakan kepada Elisa, kamu tinggal di sini. Tinggal di sini. Kali lagi. Tiga Tiga kali. kali. My Tiga God. kali. That's right. Tapi That's powerful. apa yang dikatakan oleh Elisa? No. Demi Tuhan Yang dan hidup. demi engkau, demi hidupmu, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. That's sonship. Sonship. Dan dia terus ikut sampai dia melihat bagaimana Elia diangkat naik ke surga. Dan akhirnya jubah itu dia terima. Destiny-nya dia hidupi Yes. dengan berkat yang turun dari Bapak rohaninya. Itu kalau orang, saya percaya kalau orang memiliki hati keanakan, the sonship spirit, dia akan mendapatkan jubah itu. Haleluya. Jadi dalam konteks gereja saat ini, Pastor Budi, yang menyaksikan kita ada hamba Tuhan, gembala, pemimpin youth, Yeah. pemimpin remaja. What would you say to them? Yes. Saya mungkin bisa berkata kita harus melihat dari dua sisi. Oke. Tadi Michael sudah menyinggung dan itu bagus sekali ya. Yang pertama kita melihat dari sisi pemimpin. Tekanan, tantangan, masalah, pergumulan itu pasti akan dihadapi oleh pemimpin. Tanggung jawab yang berat memang harus dipikul oleh pemimpin. Mungkin ada masa-masanya kita bergumul, ada masa-masanya mungkin kita mengalami keadaan tertekan, tetapi apapun yang kita alami, jangan pernah meninggalkan
anak rohani kita. Come on. Wow. Karena masa depan mereka Wow. itu tergantung pada kita. Come on. That's Jubah powerful. itu harus kita turunkan That's kepada powerful, mereka. powerful. Yang kedua, kita mungkin perlu melihat dari sisi anak. Dari sisi anak rohaninya juga. Sisi anak ketika mungkin engkau memiliki pemimpin yang tidak sempurna, mungkin engkau melihat pemimpinmu struggling. Engkau melihat pemimpinmu lagi kesusahan. Engkau melihat pemimpinmu lagi tertekan. Jangan dijadikan omongan. Iya. Jangan dijadikan sebagai satu aib yang kita buka kepada banyak Sering orang. banget gak sih anak muda sekarang gibah. Iya. Entah ngomong atau pakai jempol ngomongin gembalanya That's sendiri, papa rohani sendiri, dan tanpa disadari itu melukai loh. Iya. Yes. Dan kalau kita memiliki sonship spirit dan kita bisa berkata, Pastor, I know you're struggling. Hmm. Saya tahu bahwa pastor tuh bebannya berat. Hmm. But what can I do? Come Apa on. yang bisa saya lakukan? Wow. Saya nggak akan tinggalkan pastor. Wow. Saya akan mau berjalan bersama dengan pastor. Iya. Ayo, we can go through this together. Together. Jadi yang bisa berkata itu bukan hanya pemimpin yang bisa berkata kepada anaknya, Betul. tetapi anak juga bisa berkata kepada ayahnya atau bapaknya hal yang sama. Come on, Dad, It we can becomes do a it. powerful weapon karena menghidupkan, memberkati orang lain, tapi juga secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dia sedang tidak mensabotase destiny-nya sendiri. Iya. Sedangkan tadi juga sempat Pastor Budi, Pastor Dio sempat ngobrol, Elisa sendiri pernah punya anak rohani. Yes. Tapi ada sesuatu yang menarik, sesuatu insight yang Pastor Budi Iya. boleh nggak di-share? Elisa berhasil tuh sebagai anak ya, Betul. untuk Elia. Tapi ternyata dia juga gagal untuk anak rohaninya dia. Yes. Gimana Pastor? Please tell us. Jadi pada zamannya Elisa itu punya anak rohani yang namanya Gehasi. Iya. That's right. Nah, kemanapun Elisa pergi, Gehasi ini selalu dibawa sama Elisa. Kalau ada satu orang yang ngerti betul mujizat apa saja yang telah dilakukan oleh Elisa, itu Gehasi. Raja Israel sampai satu kali pernah memanggil Gehasi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Elisa. Elisa. Dan Gehasi itu yang menceritakan semuanya itu. Karena dia tahu dan dia mengikuti semua Yes. mujizat atau tanda kutip zaman sekarang KKR yang dilakukan oleh Elisa, Ya. Yes. tuannya. Aspri. Aspri. Yeah. Nah, jadi bayangkan Elisa mempersiapkan Gehasi sedemikian rupa untuk menjadi penerusnya. Iya. Tapi kita tahu ceritanya. Betul. Ketika Naaman datang dan dia membawa begitu banyak harta benda Iya. untuk diberikan kepada Elisa sebagai upah Iya. untuk menyembuhkan sakit penyakitnya dia. Gehasi tergiur dengan apa yang dibawa oleh Naaman. Karena hati Gehasi itu lebih condong kepada pengen punya kebun anggur, Iya. pengen punya hamba yang banyak. Dan itu disebutkan oleh Elisa ketika dia membukakan kepada Gehasi. Betul. Gehasi, kamu kemana tadi? Ya Iya. ini unik nih karena ternyata Naaman kan menawarkan kepada Elisa. Yes. Ditolak Elisa. Ditolak Elisa. Tapi dia nggak nangkep hati bapak rohaninya. Dia nggak nangkep. Wow. Jadi saudara, jangan-jangan kita pun bisa bertahun-tahun melayani sama bapak rohani kita. Yes. Kita bisa bertahun-tahun melayani sama gembala kita, tapi kita nggak nangkep Iya. hati bapak kita, That's right. hati gembala kita. Sehingga ketika dia mungkin melakukan kesalahan, dia melakukan sesuatu yang kita nggak masuk akal nih. Karena bagi Gehasi, kok Tuanku nggak terima sih? Iya. Udah disembuhin. Ya logikanya terimalah persembahan dari raja, masa ditolak? Iya. Dia nggak nangkep, dia nggak tahu hati Elisa seperti That's right. apa. Nah ini sesuatu yang menarik kalau menurut saya karena begini, banyak anak-anak rohani itu yang tadi dikatakan nggak nangkep hati. Betul. Gehasi saya khawatir bukan hanya nggak nangkep, Gehasi saya khawatir dia pakai Elisa sebagai pijakan, Wah. batu pijakan. Berapa banyak generasi yang di bawah kita hanya mau nempel kepada pemimpin karena panggung. Udah Gak sedih. genuine. That's Yes, deep. Hanya supaya punya platform. yes, Dapat koneksinya. Dia nyari bapak rohani yang bisa naikin dirinya juga. yes, Dia nggak nyari bapak rohani yang hanya karena dia bapak, bukan. Iya. yes, What's in it for me? Iya. Aku bisa dapat apa nih? yes. Wah, kalau ini bapak rohani terkenal, diundang banyak orang, aku ngikutnya pasti aku juga bisa diundang nih. Iya. Numpang tenar nih. Come on. Bahasa sekarang pansos, panjat Pansos, sosial. iya. Nah ini yang
Makanya kenapa Gehazi itu bilang, tuanku terlalu malu dan terlalu sungkan untuk minta itu. Jadi mungkin saja di dalam perjalanan rohaninya Elisa dengan Gehazi, mereka memang butuh itu. Perlu providence gitu dari Tuhan. Ya. Dan mungkin Gehazi nggak temukan itu, padahal Gehazi pikir dengan sekalibernya Elisa itu seharusnya nggak apa-apa. Iya. Dan kalau dia ambil itu, sebetulnya ini akan menjadi solusi dari masalah kita. Kenapa dia terlalu malu-malu? Dan pada akhirnya karena apa yang Gehazi lakukan itu jahat di mata Tuhan, kita semua tahu Gehazi kena kusta. Nah tapi kalau kita mau bahas tentang, kan tema hari ini adalah generasi yang terluka melahirkan generasi yang melukai. Akhirnya Elisa yang berhasil sebagai anak, dia dilukai sama anak rohaninya. Tapi kita nggak lihat Elisa punya penerus yang baru. Exactly. Pelayanannya mati. Bahkan tadi sempat di-share waktu kita di Green Room dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Ada satu ketika setelah Elisa mati, tulang-tulangnya dikubur. Waktu ada mayat orang lain yang bersentuhan dengan tulang-tulang Elisa, mayatnya hidup lagi. Wah, kita pikir ini mujizat luar biasa nih. Tapi ada satu insight yang Pastor Budi katakan yang kita seringkali nggak ngelihat gitu. Bisa di-share, Pastor. Kenapa buat Pastor Budi it's not a miracle sebetulnya. Itu menyedihkan sebetulnya. Bagi saya kejadian itu adalah sesuatu kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Orang banyak berpikir bahwa wah begitu hebatnya Tuhan mengurapi Elisa. Sampai dia sudah meninggal pun tulang-tulangnya masih ada urapan untuk menghidupi orang mati. Tapi bagi saya melihatnya, kenapa urapan yang begitu dahsyat yang bisa membangkitkan orang mati kok tinggal di dalam tulang belulang yang sudah mati, yang sudah tidak bernyawa? Bukankah urapan itu seharusnya dibawa oleh orang yang hidup sehingga bisa membangkitkan lebih banyak lagi orang mati, bisa membangkitkan orang-orang muda, bahkan bisa memulihkan hati-hati yang rusak. Elisa nggak menemukan penerus anak rohani yang bisa mengambil jubah dan pengurapan itu. Sebagaimana dia mengambil dari Elia. Wow. Berarti pesan untuk generasi muda sekarang adalah jangan cepat-cepat terpikat dengan kebun anggur. Jangan cepat-cepat terpikat dengan emas perak. Stick with your spiritual father, stick with your pastor. Supaya urapan dan jubah yang mereka miliki kau bisa dapatkan. For your generation. For your generation. Dan juga dari podcast ini hari ini kita mau menguatkan para gembala-gembala, pemimpin-pemimpin. Mungkin pernah dilukai sama anak-anak rohani. Tapi jangan berhenti to invest in the next generation. Sebab the true legacy of your ministry bukan besarnya pelayananmu. Tapi apa yang Tuhan mulai di generasimu itu tidak ada di dalam kuburan tapi dilanjutkan di generasi yang akan datang. Kita tidak mau pengurapan jubah kebangunan rohani yang dibangun dari generasi Pastor Budi. Stick with your generation. Dan hanya berhenti di situ. Kita mau ini melahir ke generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, terus sampai Tuhan datang. And Pastor, mungkin sebelum kita selesai karena kita ada beberapa menit lagi, sempat tadi dikatakan dari kitab Ruth. And Pastor Budi sempat menyampaikan Ruth adalah seorang tokoh yang sangat memberkati Pastor Budi secara pribadi. Nah, prinsip apa yang kita bisa ambil dari perjalanan Ruth yang kita bisa terapkan di dalam konteks ini? Supaya buat anak-anak rohani ini. Supaya kita menjadi generasi yang sembuh, bukan generasi yang luka. Dan kita membangkitkan generasi yang sembuh juga. Dan bukan generasi yang terluka dan bahkan melukai. Ruth ini adalah seorang tokoh yang unik di Alkitab. Karena Ruth ini dia bukan orang Israel. Dia adalah keturunan Moab. Jadi cerita tentang Ruth ini berasal dari kisah keluarganya Naomi sebetulnya. Naomi ini adalah seorang wanita yang ada di kota Bethlehem. Maka satu kali mereka mengalami kekeringan di tanah perjanjian. Sehingga akhirnya Naomi bersama dengan suami dan kedua anak laki-lakinya, mereka harus mengungsi dan keluar dari Bethlehem, pergi ke luar negeri sekali lagi, keluar dari Israel, masuk ke negeri Moab dan tinggal di sana. Karena mungkin bagi mereka kesempatan dan peluang mereka lihat lebih baik kalau ke Moab. Nah, apa yang terjadi ketika mereka di Moab? Anak-anak daripada Naomi ini menikah. Yang satu menikah kepada satu wanita yang namanya Orpa, yang kedua menikah dengan satu wanita yang namanya Ruth. Nah,
dengan berjalannya waktu, ternyata kehidupan Naomi di Moab tidak menjadi lebih baik. Karena suaminya Naomi meninggal, kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Dan sekarang ada 3 orang wanita yang hidup sebagai janda di sana. Nah, ketika Naomi satu kali mendengar berita bahwa Tuhan sudah memberkati lagi tanah Israel, dia bermaksud untuk kembali ke Bethlehem. Dan pada waktu dia mau kembali ke Bethlehem, 2 orang menantunya ini ngotot pengen ikut Naomi. Something about that. Ya, pengen ikut Naomi. Lalu kemudian Naomi bilang sama Orpa, aku ini sudah tua. Aku gak punya apa-apa. Karena memang Naomi kondisinya pada waktu itu sudah habis-habisan. Betul. Dan kemungkinan saja pada waktu itu Naomi sudah punya banyak hutang yang harus dibayar. Dan dia udah gak bisa bayar hutang lagi. Dia udah gak punya apa-apa. Dan dia katakan, kalau kamu mau nunggu sampai aku punya anak pun, masakan engkau harus menunggu sampai sekian lama baru menikah lagi? Sudah, lebih baik engkau pulang ke rumah orang tuamu. Dan pada waktu itu Orpa setuju untuk kembali ke orang tuanya. Tapi Ruth beda. Ruth dikasih tahu juga hal yang sama oleh Naomi. Dia gak mau pulang. Dia ngotot tetap untuk jalan berdampingan dengan Naomi. Dan dia bahkan berkata, jangan paksa aku. Come on. Sebab ini yang aku mau, bahwa Allahmu akan menjadi Allahku. Amen. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Di mana engkau berada, di situ pun aku berada. Nah, ini yang saya sebut sebagai sonship spirit. Dia biasa gini ya. Orang tua yang mengadopsi anak untuk menjadi anak. Ini beda. Anak yang mengadopsi orang tua. Anak yang mengadopsi orang tua. Ini unik. Karena Ruth ini dia bersumpah untuk menyertai Naomi. Meskipun Naomi udah gak punya apa-apa. Dan bukan sosoknya Naomi itu bukan sesuatu yang di kasat mata dia bisa dapat apa-apa gitu loh. Gak ada alasan untuk Ruth mau ikut Naomi. Kehidupan Naomi sudah gagal. Dia gak punya apa-apa lagi. Namanya pun dia katakan, jangan sebut aku pleasant atau Naomi. Sebut aku Mara karena kehidupanku itu penuh dengan kepahitan. Tapi Ruth memilih untuk ikut dengan pemimpin yang seperti Naomi. Pertanyaannya adalah, pada zaman sekarang ini, masihkah ada orang-orang yang memiliki sonship spirit, yang mau berkata, meskipun pemimpinku gagal, meskipun pemimpinku udah gak punya apa-apa, meskipun pemimpinku gak bisa memberikan apa-apa, tapi aku mau berjalan bersama dengan dia. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Elisa. Kemanapun engkau pergi, aku akan tetap bersama dengan engkau. Saya rasa segmen terakhir ini penting banget. Penting banget. Sesuatu yang kita pelajari dari Ruth, bahwa dia nempel dengan Naomi. Ibu kandung ya, karena menikah, ibu mertua. Tapi bagi konteks kita hari ini, dia adalah pemimpin rohani. Yang sekalipun kalau pemimpin rohanimu pahit, dia habis-habisan, dia mungkin salah ambil jalan, salah dengar suara Tuhan, dia malah keluar daripada rumah roti Bethlehem. Tapi justru Ruth, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan di situ dia mendapatkan inheritance, warisan. Kita tahu the rest of the story, dia ketemu Boaz dan mereka menjadi nenek moyang daripada Daud dan eventually Tuhan Yesus. That's powerful. You know what's interesting? Kalau sampai Ruth orang Moab berani bilang bahwa bangsamu Naomi adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Berarti meskipun dari luar Naomi kehilangan semuanya, ada spiritual inheritance yang dia turunin ke Ruth, dan Ruth bisa nangkep itu. Pengenalan akan the one true living God. Yang membuat Ruth berkata, kalau aku lepas dari orang ini, aku kehilangan yang terpenting, yang termahal, yang paling berharga. Tapi tetap ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Ruth sekarang harus ikut Naomi ke negaranya Naomi. Berarti Ruth harus tinggalin keluarganya, kulturnya, kebiasaannya. Tapi dia memilih untuk menjadi seorang yang mau setia, yang mau mengabdi. Dan akhirnya seperti tadi Pastor Dio katakan, bahwa dia menerima warisan yang lebih mahal daripada emas, perak, permata. Tahukah saudara, tadi waktu Pastor Michael ngomong itu saya dapat begini. Ketika saudara mengikut Tuhan Yesus, berapapun harga yang harus dibayar, jangan tinggalkan Tuhan Yesus.
mau keluargamu nggak setuju, saudara difitnah, dihina, dikeluarkan dari kakak, saya mau katakan jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Kalau engkau telah memilih Tuhan Yesus, stick with Him until the rest of your life. Amen. Dan lihat bagaimana Tuhan membawa hidupmu naik dan bukan turun. Amin. Wow, dari Wow. episode ini banyak banget. Powerful. Kita lebih daripada jam yang biasa, tapi It's special. It's It's a special special edition. episode with a special guest. Iya, dan kita belajar banyak dan saya hanya berdoa lewat saudara, generasi kami dengan generasi Pastor Budi beda berapa sekarang? 20 tahun. 20 years. 20 tahun. 20 tahun. Dan kita lewat podcast ini kita mau share kepada hamba Tuhan, gembala, pemimpin anak muda di luar sana. Saudara, kita perlu lintas generasi bergandengan tangan, berkolaborasi. Yes. Kalau saudara sebagai anak muda di gereja lokalmu, saudara sebagai pemimpin rohani, gembala di gereja lokalmu, mari bergandengan tangan lintas generasi. Karena kebangunan rohani, revival di akhir zaman terjadi ketika gereja lokal juga bisa sama-sama bergandengan tangan, lintas generasi sama-sama. Yang tua melayani, yang muda melayani, sehingga luka di antara generasi kalau bisa pulih. Yes, and you know, because this is a special episode, this is longer than usual. Kita sempat ngobrol juga tadi bilang begini. Sekarang soalnya banyak generasi muda yang kita cari sebenarnya bukan bapak. Yang kita cari big brother. Iya kan, maunya yang pastor yang meskipun dari segi umur lebih tua, ya harus ngerti dong gayanya kami. Iya. Harus ngerti dong dengan maunya kami. Iya. Dan akhirnya yang kita dapatkan seringkali adalah bukannya bapak, bukannya ibu, tapi big brother atau big sister. Sedangkan big brother or big sister tidak pernah bisa mewariskan warisan rohani. Karena hanya ayah, Hanya ayah. hanya bapak yang bisa Yes. mewariskan. Dan itu harus dilakukan dengan prinsip atau pola kerajaan yang adalah menghormati, ada ketaatan, ada submission di situ. Nah, ini penting buat saudara semua yang menyaksikan podcast ini. Generasi muda yang kita perlukan bukan coach. Yang kita perlukan, kita nggak bilang bahwa coach, big brother, big sister itu nggak penting. Penting juga. Penting juga, tapi butuh ayah Iya. dan ibu yang mewariskan nilai-nilai dan prinsip kebenaran. Iya. You know, Pastor Budi, I think karena this is a special episode, nanti Pastor sebelum Pastor Dio akan close, bless this generation in prayer. Iya. Tapi Pastor Budi ada nggak pesan untuk generasi muda? Pastor ini sebagai bapak nih, karena Pastor Dio dan saya sendiri sangat menghormati Pastor Budi. Kenapa? Karena you are the father's generation. Dan Pastor ini juga bisa dibilang a bridge generation. Dari baby boomer Betul. ke generasi Pastor Budi baru ke kita. Baru ke kita. Generasi milenial. Iya. Nah, Jembatan ini. jembatan. Tapi pastor itu memiliki peran yang penting supaya seperti yang tadi kita udah bahas, jangan sampai warisan yang ada di Elia hanya berhenti di Elisa Betul. dan tidak ke generasi yang berikutnya. Stuck di tulang-tulangnya Elisa aja. That's it gitu. Kita mau mewarisi pengurapan jubah dari generasi sebelumnya. Betul. Nah kalau gitu Pastor Budi, apa yang Pastor bisa katakan kepada generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, pesan apa sebagai bapak yang Pastor bisa sampaikan? Khususnya kepada anak-anak muda yang udah mulai alergi gereja, alergi kepemimpinan, bahkan udah merasa gereja udah gak relevan, kepemimpinan udah gak relevan, pembapaan sudah gak relevan. What is your message to our generation? Untuk generasi ini mungkin yang saya bisa sampaikan adalah Tuhan itu selalu bekerja dengan bapak dan anak. Itu sebabnya di dalam kitab Maleaki dikatakan Tuhan akan mengembalikan hati bapak kepada anak-anak Amen. dan hati anak-anak kepada bapaknya. Yang dipulihkan ini adalah hubungan bapak dan anak. Karena seperti yang tadi Pastor Michael katakan bahwa ketika hubungan bapak dan anak itu pulih, maka inheritance itu turun. Yang kita perlukan adalah bapak, bukan big brother atau big sister. Big brother and big sister mereka punya panggilannya sendiri. Yes. Mereka punya destininya sendiri. We don't serve the vision of our brothers and our sisters. Tapi yang kita serve adalah the vision of our fathers. Wow, That that's is powerful. powerful. That's powerful. My gosh. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Generasi ini, saya berdoa sungguh-sungguh agar generasi ini memiliki hati sonship spirit. Amen. Yang mau berkata kepada pemimpin-pemimpinmu, I'm sticking with you. Ada satu firman Tuhan yang mungkin masih ada waktu ya kita sharing. Yes. Di dalam Ibrani 13 ayat 17. Ya.
Itu dikatakan begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu Iya. dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Wow. Nah, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa prinsip submission itu adalah prinsip ilahi. Dan di dalam kekristenan, submission itu penting. Karena submission itu membuka banyak pintu sebetulnya. Tadi Iya. kita sudah bicara bagaimana ketika seseorang memiliki hati keanakan, maka jubah itu turun, urapan itu turun. Ya. Tapi bukan cuma itu doang. Visi itu juga akan dipercayakan kepada orang yang memiliki hati yang Wow. spirit sonship itu Wow. gitu. Karena dari semua orang Israel yang ada, cuman ada satu yang bisa nerusin visinya Musa, yaitu Yosua. Kenapa? Karena sementara Musa keluar dari tabernakel kemah suci, Yosua tetap ada di situ. Come on. Musa naik ke atas gunung Sinai untuk 40 hari 40 malam di sana, ketemu sama Tuhan. Yosua ada di sana. Wow. Yosua nggak nunggu di bawah. Ya. Yosua dampingin terus. Kemanapun Musa pergi, Yosua ada di situ. Wow. Dan itu yang menyebabkan kenapa jubah itu turun ke Yosua. Buat Yosua, Musa bukan big brother. No. Buat Elisa, Elia bukan big brother. Karena bahkan Elisa berkata, Bapakku, Bapakku. Yes. Kereta Israel dan orang-orang berkudanya. So, Iya. wow. Nah, firman tadi yang kita baca dikatakan bahwa kita harus taat dan tunduk kepada pemimpin karena mereka yang bertanggung jawab atas hidup kita, berjaga-jaga atas hidup kita. Right. Nah, mungkin ada di antara generasi generasi muda yang berkata, enggak kok, gembala saya cuek, pemimpin saya cuek, pastor saya cuek, nggak pernah kita ngobrol-ngobrol, nggak pernah dia mendoakan saya, nggak pernah dia nanya apa kabar hidup saya. Mungkin itu yang terjadi dan itu mungkin banyak terjadi di antara kita. Tetapi prinsip rohaninya adalah setiap pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita, itu Tuhan akan mintakan pertanggungjawaban. Mereka memegang otoritas untuk menjaga kita. Apakah mereka doakan kita atau tidak doakan kita, payung itu tetap ada atas kita. Wow. Nah, permasalahannya adalah ketika kita nggak tunduk dan submit, kita tinggalkan pemimpin kita keluar dari payung itu. Dan akhirnya kita berjalan sendiri tanpa ada yang jaga kita. Celah itu terbuka, makanya kita lebih banyak mengalami serangan, lebih banyak mengalami masalah. Ya karena celah itu terbuka. Satu menit terakhir saya mau tanya dari Pastor Budi. Karena kita pernah tackle this issue Betul. about jangan menjelekkan pemimpin gerejamu. That's right. Dan ada beberapa komen yang masuk ke dalam podcast kami. Berarti pendeta gila hormat dong. Ya, pendeta nggak mau dijudge. Udah ada kesalahan, mungkin kejelekan, ada flaw, nggak mau dihakimi, nggak mau dijudge. Wah, itu jadi otoriter dan segala macam, jadi pahit. What would you say to To such people. ya orang-orang yang merasa pendeta gila Cuma hormat, bela diri. Iya, cuma dia. Bukan, sebetulnya bukan pemimpin itu bela diri atau nggak mau dijudge. Tapi prinsipnya adalah kita harus menghormati mereka. Sama seperti firman Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu that's right. supaya panjanglah umurmu. Iya. Apakah ketika firman itu keluar dari Tuhan lalu kemudian kita berkata orang tua kita gila hormat? Iya. Ya Iya. kan enggak. Iya. Prinsip yang sama di dalam kerohanian pun demikian. Kepada orang tua rohani kita harus menempatkan hormat. Iya. Give honor where honor is due. You know tadi, just I think one last from me. Tadi waktu Pastor J tiba mau ngomong. Kan Tuhan mau kita ada di dalam prinsip kebenaran. Tadi Pastor Budi soalnya bilang gini. Meskipun kamu gak punya pemimpin yang mendoakan kamu, say hi gak pernah, ngajak ngobrol gak pernah, ngajak makan gak pernah. Tapi yang Tuhan lagi minta adalah hidupi prinsip. Yes. Jangan lihat ke orangnya karena manusia bisa gagal. Iya. Tapi waktu kita mau melakukan yang menjadi prinsip kebenaran, kekurangan pemimpin kita yang Tuhan juga lihat, bukannya Tuhan meniadakan atau Iya. pura-pura tutup mata,
memang ada pemimpin yang gak melakukan bagiannya, yang gak mendoakan, bahkan yang cuma gila jabatan tapi tidak berfungsi. Tuhan lihat. Tapi waktu kita apalagi anak-anak rohani memposisikan diri kita dengan benar di dalam prinsip kebenaran. Waktu pemimpin kita gagal, bahkan mereka lalai dan kurang, Tuhan sendiri yang mengisi posisi mereka. Dan berkat dari kepemimpinan itu, meskipun pemimpinnya tidak berfungsi, tetap turun. Karena pada akhirnya semuanya datangnya daripada Tuhan. Daripada Tuhan. Jadi jangan menyerah. Teman-teman sadari, pemimpin kita nggak ada satupun yang sempurna. Tapi jangan karena seperti itu kita langsung bilang bahwa alah kepemimpinan gereja semuanya munafik. Iya. Tidak. Itu kan yang terjadi dengan Saul dan Daud. Ya, Saul bukan pemimpin yang baik. Iya. Tapi Daud, Tapi Daud dia menghormati dan mengasihi pemimpinnya. Bahkan ketika ada kesempatan bagi Daud untuk menikam Saul, dia nggak lakukan. Loh, waktu Daud itu ngelihat Saul, di Alkitab bilang gini kan, dia bawa pedang, dia potong ujung Punca jubah, Correct, punca jubah. correct. Berarti pada saat itu posisinya Daud ada di belakangnya Saul. Saul nggak lihat Daud. Posisinya Daud sedang pegang pedang. Dia bisa aja langsung bunuh. Sekali tikam sudah habis. Mati. Habis, tapi dia nggak lakukan itu. Dan Tuhan menghormati itu. Dan Tuhan menghormati itu. Dan akhirnya jubah Saul itu turun. Jubah raja itu turun. Karena pada hakikatnya yang dihormati Daud Tuhan. Yes. Wow. Haleluya. Wow, saudara, dalam episode ini kita belajar banyak. Baik banget. Banyak banget. Saya rasa lebih panjang tapi it's worth it. Yes. Saudara dengarkan semuanya daging. Semuanya daging. Well, thank you Pastor Budi. Thank you so much for inviting me. God Kita bless you, belajar Pastor. banyak. Kita belajar banyak. Wow. Dan saya berdoa dari podcast ini juga menginspirasi hamba-hamba Tuhan di luar, pemimpin-pemimpin muda. Mari kita kolaborasi lintas generasi. Amen. Saudara, please do DM us for any comments, questions, testimonies. Saudara, chat, please share, subscribe, and Yes. follow. Saudara jangan lupa kalau saudara diberkati dengan Reels dan dengan podcast ini, bisa share kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa dalam episode berikutnya. See you guys. God bless. God bless. Saya percaya bahwa sesi podcast hari ini memberkati kita semua. Dan saya rindu untuk mendoakan generasi ini. Karena saya rindu generasi muda bisa mendapatkan jubah dan tongkat estafet untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Saya rindu kita semua menangkap hati keanakan, the sonship spirit. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sesi podcast hari ini. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya dari semua yang mendengarkan podcast ini, mereka diberkati melalui podcast ini. Dan apa yang telah kami bicarakan, diskusikan, itu menjadi satu modal yang mengusik hati kami. Dan membuat kami untuk mengejar hati keanakan atau sonship spirit. Hamba-Mu berdoa, pulihkan hati Bapa kepada anak dan hati anak kepada Bapa. Sehingga jubah yang Kau percayakan kepada para bapa itu boleh turun kepada anak-anak. Dan mereka boleh menggenapi destiny mereka, panggilan mereka yang telah Engkau tetapkan kepada generasi muda. I bless them. Sebagai bapa, generasi bapa, aku memberkati mereka dengan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.